Kenapa? Padahal bukan. Kamu direkam heula kayak eh. Udah direkam. On mic dulu off itu. Tunggu dulu sebentar ya. Ya, guys. Di mute dulu biar nggak tabrakan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Sidik, NPM 1003031221128, dan ada keempat teman kelompok saya. Yang pertama ada Elvara Putri, yang kedua ada Rizna Mailani, yang ketiga Marsyanda Effendi, dan yang terakhir Muhammad Sitkun Wafa. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi mengenai perkembangan masa prenatal dan juga pada masa bayi. Untuk pembahasan pertama mengenai masa prenatal akan disampaikan oleh Elvara Putri. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian masa prenatal. Perkembangan prenatal adalah pertumbuhan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Lanjut. Prenatal menurut perspektif Islam. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang baik. Lanjut. Ciri-ciri masa prenatal. Masa prenatal memiliki 6 ciri penting, diantaranya: 1. Terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. 2. Pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. 3. Kepastian jenis kelamin. 4. Pertumbuhan cepat. 5. Mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. 6. Membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Lanjut. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan fetal. Tahap germinal. Tahap germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim, menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat, yaitu mitosis. Dalam 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian
32 sel sehari, kemudian menjadi 64 sel. B. Tahap embrionik. Tahap kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Kemudian lanjut. Kemudian akan disampaikan oleh Risna. Tahapan fetal. Tahapan ketiga masa kehamilan dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan besar sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Tingkat aktivitas dan penggerakan janin menunjukkan perbedaan individual yang ditandai dengan kecepatan jantung mereka yang berubah-ubah. Janin laki-laki, terlepas dari besar dan ukurannya, lebih aktif dan cenderung lebih semangat saat bergerak selama masa kehamilan. Lanjut. Tahap-tahap perkembangan fisik prenatal yaitu 1 bulan pertama atau 0 sampai 4 minggu, yaitu 10 hari setelah konsepsi. Sel telur yang telah dibuahi embrio akan bergerak turun dari ujung saluran telur menuju rahim dan akhirnya membenamkan diri ke dinding rahim. Pembentukan konsepsi yang ditandai terlambat HI 2 minggu, kemudian zigot akan membentuk lapisan luar dan lapisan dalam. Yang kedua, 2 bulan kedua, 4 sampai 8 minggu. Pada usia ini, tulang punggung, sistem saraf, otak mulai berkembang dan diikuti dengan pertumbuhan tonjolan jantung. Pada usia ini, jantung terbentuk dalam rongga dada dan mulai berdetak. Jantung mulai memompa darah ke seluruh embrio. Saat memasuki usia 7 minggu, bagian wajah sudah mulai tumbuh seperti hidung, bibir, lidah, dan gigi. Berbagai tunas dan dari sejumlah organ tubuh mulai tumbuh. Otak berkembang pesat ditandai adanya pada pembentukan sel-sel saraf dan pembuluh darah. Lanjut. Mas Yanda, skip dulu. Itu di sini kontak kamunya di samping. Tunggu. Ini kehalang sih. Kehalang. Pada usia 8 sampai. Enggak ketutupan, coy. Yang ketutupan bisa itu. Nah, terus. Nah, ke bawah lagi dikit. Ke bawah. Nanti aja. Yang ketiga bulan ketiga 8 sampai 12 minggu, di mana bentuk janin semakin mirip dengan bentuk bayi. Saat ini janin relatif aman dari infeksi. Gerakan halus janin mulai dirasakan ibu ketika usia 18 sampai 20 minggu. Bahkan janin sudah mulai melakukan gerakan-gerakan salto, membalikkan tubuh dan membuat kepala tinju. Janin sudah bisa menunjukkan ekspresi wajahnya. Detak jantung berkisaran 110 sampai 160 kali per menit. 4 bulan keempat 12 sampai 16 minggu, yaitu kerangka janin berkembang semakin proporsional, kaki lebih panjang dari tangan, rambut kepala bertambah tebal, mulai tumbuh bulu-bulu mata, dan kini berat janin kira-kira 100 gram.
Tubuh bayi dibungkus oleh rambut-rambut halus lanugo yang berfungsi menjaga janin dalam suhu yang seimbang. Bulan kelima 16 sampai 20 minggu, yaitu masuk di minggu ke-16, janin mulai mengisap jari jempolnya. Kemampuan mengisap dan menelan berfungsi sebagai awal belajar janin terhadap keterampilan makan kemudian hari. Kini kantong amnion semakin sempit sehingga ibu semakin merasakan gerakan-gerakan janin. Lanjut. 6. Bulan ke-6 20 sampai 24 minggu. Pada bulan ini melalui stetoskop, yaitu suatu metode deteksi dengan menempelkan telinga di perut ibu, diketahui bahwa detak jantung bayi bisa didengar. Detak jantung janin berkisar 1 kali per menit. Pada periode ini, janin sudah bisa mendengarkan suara ibunya dan orang lain dengan jelas. Kini sel-sel otak janin yang makin berkembang dan semakin rumit. 7. Bulan ke-7, 24 sampai 28 minggu. Pada usia ini, bobot janin semakin bertambah berat dan berisi. Rambut halus masih tampak di sekujur tubuhnya. Paru-paru dan otak janin belum berkembang sempurna, tetapi saraf dan jaringan saraf sudah berfungsi. Otak terus mengalami perkembangan pesat dan diikuti dengan pertumbuhan jutaan sel saraf otak janin. 8. Bulan ke-8 8 sampai 32 minggu. Pada usia ini janin terlihat lebih montok dan hampir memenuhi rahim sehingga ibu merasa sesak. 9. Bulan ke-9 32 sampai 36 minggu. Pada periode ini penambahan lemak sebanyak 14 kali setiap harinya yang di bawah permukaan kulitnya. Panjang perut sekitar 5 cm. Adanya keterbatasan tempat dalam rahim membuat bayi jarang bergerak. Pada usia 39 minggu, janin sudah dapat menjalankan fungsi tubuhnya. Lanjut. Dalam perkembangan prenatal dari segi kognitif. Yang pertama ada perkembangan dalam belajar dan mengingat, yaitu perkembangan belajar janin telah diketahui ketika dia mengisap jari dalam rahim. Yang kedua, perkembangan kognitif anak dalam kandungan, di mana menurut laporan para ilmuwan dalam bidang perkembangan anak pralahir yang melakukan beberapa penelitian, mutakhir makin menguatkan dugaan bahwa anak dapat belajar selama berada dalam rahim ibunya. Perkembangan prenatal dari segi emosi dan sosial. Beberapa pakar anak mengemukakan bahwa jika janin dalam kandungan secara terus-menerus mendapatkan stimulasi atau rangsangan positif, maka kelak anak tersebut akan menjadi anak yang lebih cepat perkembangan otaknya jika dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak mendapatkan stimulasi saat masih dalam kandungan. Nah, pada umumnya, seorang anak telah memiliki ikatan atau jalinan yang kuat dengan ibu walaupun masih dalam kandungan. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memberi stimulasi pada janin, diantaranya adalah membelai, menepuk, dan mengusap dengan lembut. Terus yang kedua ada mengajak bicara, dan yang ketiga ada mendongengkannya. Selain memberi stimulus, keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa prenatal. Hal ini dikarenakan karena ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis antara lain yang meningkatkannya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan dan membuat janin kekurangan udara. Lanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama ada teratogen, yaitu unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Yang kedua, faktor ibu. Nah, faktor ibu ini menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Yang ketiga ada faktor ayah. Faktor ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia.
Stimulasi ayah pada janin dan saling mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi. Dan terakhir ada faktor lingkungan, polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak-anak. Lanjut oleh Muhammad Fadli. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yaitu mengenai perkembangan pada masa prenatal. Kali ini saya akan membacakan materi yang telah kami temukan mengenai masa perkembangan pada masa bayi. Masa bayi adalah periode perkembangan yang terus terjadi dari lahir sampai sekitar usia 18 hingga 24 bulan. Masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang ekstrim terhadap orang dewasa. Banyak aktivitas psikologis baru dimulai seperti kemampuan berbicara, mengatur indera-indera dan tindakan fisik, berpikir dengan simbol, dan meniru, serta belajar dari orang tua. Next. Kemudian perkembangan keterampilan bayi secara motorik pada usia bayi 6 minggu, saat tegak, kepala lurus dan stabil, dan juga dapat mengangkat dagu. Kemudian saat bayi masuk ke usia 2 bulan, saat condong menopang diri dengan kedua lengan, dia bisa mengangkat dada sambil tengkurap dan juga bisa sambil berguling. Kemudian di usia bayi yang ketiga bulan, bayi dapat memegang kubus dan mulai memakan makanan padat. Ketika bayi memasuki 4-5 bulan, bayi dapat berguling dan duduk dengan tentunya bantuan orang tua. Kemudian ketika bayi masuk ke usia 6-7 bulan, bayi dapat duduk tanpa dibantu dan dapat merangkak. Saat masuk ke usia 8 bulan, bayi mulai mencoba berdiri dengan bantuan orang tua atau orang lain. Dan saat masuk ke usia ke-9 bulan, bayi mulai mencoba berdiri menggunakan tangannya. Kemudian saat memasuki 11 bulan, bayi sudah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan dapat mulai melangkah. Ketika bayi sudah memasuki 1 tahun lebih 1 bulan, bayi sudah dapat merangkak dan melangkah menaiki tangga. Saat usia bayi telah mencapai 14 bulan, bayi sudah mulai bersemangat untuk mencoba menulis. Kemudian saat bayi telah mencapai 16 bulan, bayi sudah mulai belajar berjalan sendiri. Saat bayi berusia 18 bulan, bayi sudah bisa naik turun tangga tanpa bantuan. Saat usia bayi 23 bulan, bayi sudah bisa meloncat di tempat. Dan saat bayi di usia 24 sampai 25 bulan, bayi sudah mulai dapat berlari, berjalan mundur, dan berjalan berjinjit dan juga dapat mengucapkan 50 atau sampai 200 kata. Mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bila banyak kesalahan dalam penyampaian materinya, sekali lagi kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kelompok kami dan juga untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.